Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi topik kita pada pertemuan yang ketiga ini ya, membahas mengenai gerak. Nah, kalau kita ngomong tentang gerak, apa sih sebetulnya maksud dari gerak atau kita menyatakan bahwa benda itu dikatakan bergerak? Bila mana kita mengatakan benda mengalami gerak atau melakukan gerak? Ada yang barangkali mau memberikan pendapatnya tentang kapan kita mengatakan benda itu dalam keadaan bergerak. Silakan. Ya, silakan. Hmm. Semak itu hanya saat benda berubah posisi. Titik. Ada jaraknya. Ada. Sudah sampai segitu aja? Oke, silakan. Siapa? Ya, ayo. Apa? Benda bergerak saat melakukan perpindahan. Ada lagi yang lain? Oke. Mengalami perpindahan dari waktu ke waktu. Nah, ada lagi pendapat lainnya? Ya. Benda bergerak memiliki kecepatan. Ada lagi? Ya, apa? Ayo, apabila apa? Putus ya? Putus atau masih nunggu lanjutannya? Oh, apa tadi? Oh, tadi belum keluar tadi kayaknya terputus saat itu tadi sinyalnya itu ya. Sebagai contoh gini misalnya, kalau kita melihat di jalan, kita sedang berada di jalan, di pinggir jalan, jangan di jalan, jangan di tengah jalan, di pinggir jalan. Melihat ada mobil melintas di depan kita. Nah, yang bergerak itu mobilnya atau kita yang di pinggir jalan? Mobilnya ya atau kita yang bergerak? Mobilnya? Mobilnya ya? Iya. Oke. Contoh lain. Kalau kita melihat matahari, ya matahari, dan kita berada di bumi, yang bergerak itu mataharinya apa buminya? No, betul. Kalau kalian lihat, buminya bergerak. Apa mataharinya? Bisa kamu melihat buminya mengelilingi matahari? Nah, apa artinya? Artinya untuk menyatakan sebuah benda bergerak atau tidak itu tidak cukup melihat objeknya saja, tapi harus melihat siapa ya, yang menjadi acuannya. Dalam contoh mobil bergerak tadi, mobil di jalan dengan orang di pinggir jalan, atau matahari dan bumi, maka kita akan mengatakan bahwa matahari bergerak terhadap orang di bumi. Betul. Kenapa? Katanya tadi ada yang mengatakan kalau ada perubahan posisi, kan matahari ada perubahan posisi terhadap kita di bumi, pagi hari, siang hari, sore hari kan ada perubahan posisi. Maka secara konsep betul bahwa mataharinya bergerak. Nah, dalam pengertian gerak loh ya. Tapi kalau kita dilihat
kita orang lain misalnya di luar bumi, ya di luar bumi, maka bisa melihat bahwa buminya yang bergerak karena diamati oleh orang lain, pengamat yang lain. Dalam contoh mobil dan orang di pinggir jalan, misalnya kalian yang ada di dalam mobil, ya, melihat keluar jalan, yang jalan mobilnya apa orangnya? Orangnya, iya orangnya yang bergerak ke belakang. Ya, sementara mobilnya, kalian melihat mobilnya dalam keadaan diam. Itu kan kadang-kadang mungkin kalian pernah ketika naik kereta api sedang melihat di stasiun terutama itu ya. Stasiun kereta apinya berhenti, ada kereta api lain yang berhenti. Kemudian kalian seolah-olah melihat, oh kereta apinya jalan karena kereta sampingnya jalan, padahal kereta kalian masih dalam keadaan diam. Pernah lihat gitu, mengalami suasana begitu? Sering ya. Itulah konsep menyatakan gerak itu harus tidak hanya melihat dari sisi objek, tapi juga harus membandingkannya kepada siapa yang menjadi acuannya. Jadi harus lengkap bahwa benda bergerak itu manakala benda mengalami perubahan posisi terhadap pengamat, terhadap orang atau titik yang dijadikan sebagai acuan. Sehingga kalau terhadap acuannya, terhadap orang pengamatnya itu ada perubahan kedudukan, baru kita mengatakan benda itu bergerak kepada kita sebagai pengamatnya. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan ada perubahan posisi. Kenapa? Ternyata mobil yang orang lain mengatakan bergerak, tapi bagi penumpang di dalam mobil itu, mobilnya tidak bergerak. Karena antara mobil dengan orang yang ada di dalam mobil tidak terjadi perubahan kedudukan. Jadi bagi sopir yang menyupiri mobil itu tidak pernah bergerak. Kalau mobilnya bergerak terhadap sopir, berarti sopirnya itu kadang di depan, pindah ke belakang, sambil nyupir. Apa bisa? Kan nggak tahu ya. Iya. Jadi bagi pengamat tertentu benda akan bergerak, bagi pengamat yang lain benda tidak bergerak. Kan itu gerak itu cenderung bersifat relatif. Ya, tidak mutlak terhadap siapa yang menjadi pengamatnya. Ya, hanya satu nanti kalau dalam dalam pikiran atau dalam batas pemikiran manusia yang cenderung bergerak, yang mutlak bergerak terhadap siapapun, yaitu cahaya. Nah, siapapun yang mengamati cahaya itu akan bergerak. Tidak pernah dapat dikatakan cahaya dalam keadaan diam, karena tidak ada orang yang bisa punya kecepatan yang sama dengan cahaya. Tapi kalau bukan cahaya, maka masih bersifat relatif. Sehingga nanti dalam fisika modern ada yang namanya teori relativitas. Nah, itu karena gerak atau tidak itu bergantung kepada titik acuannya. Nah, nanti ketika benda bergerak, ya kita sudah mengatakan bahwa itu dalam keadaan bergerak, mengalami gerak, maka di dalam geraknya lintasannya bisa berupa lintasan yang lurus atau bisa berbentuk lintasan yang tidak lurus, ya, melengkung. Melengkung itu bisa parabola, bisa elip, bisa lingkaran. Dalam hal ini kita batasi bahwa yang kita bahas adalah yang teratur, ya, yang lintasannya teratur. Jadi kalau zigzag itu ya kita tidak bisa memperkirakan. Ya. Walaupun bisa juga nanti secara pendekatan gitu dicari persamaannya, ya. Jadi kalau ada keteraturan berarti nanti ada rumus atau ada formulasi yang kita bisa gunakan untuk memprediksikan kedudukan atau kecepatan pada setiap saatnya. Nah, tadi ada yang mengatakan ada perubahan kedudukan dari waktu ke waktu. Jadi betul bahwa benda mengalami gerak kalau kedudukannya terhadap titik acuan itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi ada hubungannya dengan waktu. Dari waktu yang makin lama ya itu ada perubahan kedudukannya. Nah, tadi ada yang menyebutnya mengalami perpindahan. Jadi betul juga bahwa benda yang bergerak adalah yang mengalami perpindahan.
Apa itu perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan terhadap acuan. Jadi kalau katakan benda bergerak karena mengalami perpindahan, sebetulnya sudah cukup. Ya, karena pengertian perpindahan sendiri adalah perubahan kedudukan benda terhadap suatu acuan. Tadi ada yang kalau benda punya kecepatan juga betul, karena kecepatan itu nanti hubungannya dengan perpindahan dan waktu. Nah, tapi nanti pada pembahasan yang lainnya. Nah, selain mengalami perpindahan, ya, selain benda bergerak pasti mengalami perpindahan, maka benda juga bisa memiliki jarak tempuh. Seberapa jauh benda itu mengalami perubahan posisi, ya, dalam kaitannya hanya melihat besarnya, maka benda memiliki jarak tempuh. Kalau perpindahan merupakan besaran vektor, nah makanya kemarin kita harus mengawalinya dengan bahas vektor itu karena beberapa besaran yang akan kita bicarakan nanti adalah besaran yang punya arah, sehingga harus tahu betul bagaimana kalau harus menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan. Karena harus diperhitungkan vektornya, terutama vektor satuan I, J, dan K. Jadi selain ada perpindahan, nanti ada jarak. Sebagai contoh nih ya, tentang terjadinya perpindahan benda. Ada sebuah benda, mula-mula pada kedudukannya ada di titik A. Nah, mengalami perubahan posisi di B. Kalau terhadap benda itu sendiri ya tidak ada gerak nanti, maka harus ada suatu titik yang dijadikan sebagai acuannya. Nah, dalam hal ini adalah misalnya titik koordinat, titik pusat koordinat. Ya, pusat koordinat karena geraknya berupa gerak dalam ruang, maka harus dihitung posisinya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Karena itu kita bisa nyatakan bahwa perubahan posisi benda bergerak tadi dari A, dia punya vektor posisi dengan koordinat titik A itu adalah X1. Jadi jaraknya terhadap sumbu X adalah X1, sejauh X1, terhadap pusat pangkal koordinatnya, kemudian sejauh Y1 dan sejauh Z1. Itu adalah posisi titik A. Yang dalam bentuk vektornya, posisi titik A itu bisa dinyatakan sebagai RA, ya, vektor posisi A, ya, dalam bentuk vektornya. Nah, yang kita tahu, ya, secara vektor kita bisa nyatakan dalam bentuk X1I, Y1J, dan Z1K. Itu adalah vektor posisi titik A. Kemudian vektor posisi titik B dengan koordinat X2, Y2, Z2 bisa dinyatakan dalam bentuk vektornya adalah RB, yaitu X2I plus Y2J dan Z2K. Nah, perubahan posisi dari A ke B ya, berarti menimbulkan perpindahan terhadap pangkal koordinat, yaitu garis yang secara lurus menghubungkan antara A dan B. Jadi vektor posisinya nanti adalah garis yang menghubungkan awal dan akhir. Yang karena tadi vektor posisi dinyatakan dengan R, maka perubahan kedudukan, perubahan vektor posisi, perubahan itu dinyatakan dengan delta. Karena itulah menjadi delta R adalah RB min RA. Posisi akhir dikurangi oleh posisi awal. RB min RA. Sebagai sebuah vektor. Sehingga kalau kita masukkan RB dan RA-nya, RB tadi adalah X2I, Y2J, dan Z2K, RA-nya adalah X1I, Y1J, dan Z1K, maka diperolehlah delta R itu akan sama dengan X2 min X1I
ditambah Y2 min Y1J dan Z2 min Z1K. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih, delta R itu bisa dinyatakan dalam bentuk delta XI, perubahan posisi searah dengan sumbu I, delta YJ, dan perubahan kedudukan atau perubahan posisi dalam arah sumbu Y, ada vektor satuannya J, dan delta ZK adalah perubahan posisi dalam arah sumbu Z. Nah, jadi IJK. Maka dengan ilmu vektor kita kemarin, kita bisa nanti mencari, misalnya diketahui ada perubahan posisi sebuah partikel, delta R-nya sekian E, sekian I, sekian J, sekian K. Maka kita bisa mencari berapa besar perpindahannya, yaitu panjang garis lurus yang menghubungkan antara titik A ke titik B. Nah, itu besar perpindahannya. Apakah besar perpindahannya akan sama dengan jarak? Kira nggak? Sama nggak antara besar perpindahan dengan jarak yang ditempuh oleh benda bergerak? Kenapa tidak? Kenapa tidak sama? Kalau enggak, maksudnya kalau besar perpindahannya saja, kalau hanya besar perpindahannya. Kalau jarak? Ya, diperhitungkan. Besarnya perpindahan dan jarak bisa sama kalau geraknya lurus. Dari A lurus menuju ke B. Maka besarnya perpindahan sama jarak tempuh sama. Tapi kalau geraknya tidak lurus, ya, belok-belok, melengkung, maka besarnya perpindahan bisa tidak sama dengan jarak tempuh. Apalagi kalau benda mengalami gerak dari A, bergerak ke suatu tempat, balik lagi ke A. Nah, kalau kita mengatakan berapa perpindahan benda dari A kembali ke A, ya tidak ada perpindahan, tapi ada jarak tempuh. Yaitu dari A menuju ke titik itu, kembali dihitung ke A, maka ada jarak tempuhnya. Jadi kalau perpindahan tadi betul seperti yang dikatakan, hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, itu perpindahan. Dari waktu ke waktu, di posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana, itulah yang menentukan besarnya perpindahan. Tapi kalau jarak ya sepanjang lintasannya itu diukur berapa panjang lintasannya. Nah, jadi kalau bentuknya kurva ya panjang kurvanya itu berapa. Tidak menarik garis lurusnya. Karena itu tidak bisa terjadi panjang lintasan atau jarak ya itu menyamai perpindahan. Hanya kalau geraknya gerak lurus saja. Kalau bukan gerak lurus maka jarak menjadi tidak sama dengan besarnya perpindahan. Itulah yang dinamakan dengan nama perpindahan yang menandai adanya gerak benda. Bahwa benda dikatakan bergerak ketika dari waktu ke waktu terjadi perpindahan. Ada perubahan posisi. Nah, nanti ini contoh setiap kali ada satu konsep, nah perlu diaplikasikan dalam bentuk mencoba soal. Nah, ini nanti contoh soalnya untuk dicoba bagaimana mencari perpindahan. Benda ketika ada perubahan titik, nah, posisi di titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Yang ditanya besar dan arah perpindahan. Kemudian ada jarak yang ditempuh, ya, ada pertanyaan A dan pertanyaan B. Yang satu perpindahan, besar dan perpindahan dari A ke C, yang satu menyatakan jarak yang ditempuh. Padahal gerak bendanya ini bisa jadi bukan gerak lurus dari A ke C, karena mampir dulu ke B. Nah, jadi mampir dulu ke B, sehingga geraknya tidak termasuk gerak yang lurus. Nah, nanti silakan dicoba. Selanjutnya, tadi dikatakan ada kaitannya dengan waktu. Benda bisa mengalami perpindahan yang sama dari titik A ke titik B.
Tapi ketika benda bergerak itu ada yang dari titik A ke titik B membutuhkan waktu yang singkat. Ada yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Walaupun jaraknya sama. Maka mempertimbangkan parameter waktu di dalam gerak benda dihasilkan sebuah parameter yang dinamakan dengan nama kecepatan. Yang kecepatan ini adalah sebuah besaran yang dari sisi pengertiannya berasal dari sebuah definisi. Jadi besaran-besaran yang ada dalam fisika nanti ada yang diperoleh secara persamaannya atau formulanya itu berdasarkan hukum, ada yang berdasarkan definisi. Kalau berdasarkan hukum berarti itu harus dibuktikan ya melalui eksperimen. Tapi kalau menurut definisi berarti disepakati ya, bahwa maksud dari parameter ini adalah berdasarkan definisinya. Sebagai contoh, kecepatan itu adalah sebuah parameter gerak benda yang ditetapkan ya, dalam sebuah definisi besaran, yaitu perpindahan persatuan waktu dinamai dengan nama kecepatan. Nah, selain kecepatan, ada yang namanya kelajuan yang didefinisikan sebagai jarak tempuh persatuan waktu. Sehingga kalau kecepatan itu berasal dari vektor, ya, dibagi dengan skalar, ya nanti dia akan menjadi vektor. Kalau kelajuan itu berasal dari besaran skalar, ya, yang dibagi dengan skalar, ya dia hanya berbentuk atau berupa besaran skalar saja. Nah, ketika benda mengalami perpindahan dibagi dengan waktu selama benda itu bergerak, selama benda mengalami perpindahan dengan jeda waktu yang panjang, maka kecepatannya nanti dinamai dengan kecepatan rata-rata. Jadi dalam kecepatan rata-rata ini pokoknya hanya melihat perpindahannya dan waktunya. Tidak memperhitungkan apakah dalam geraknya itu ada kecepatan yang nanti kecepatan yang berbeda-beda ya. Jadi kadang pernah cepat, pernah lambat. Itu tidak diperhitungkan. Kalau dalam kecepatan rata-rata, namanya aja kecepatan rata-rata. Berarti hanya melihat awal akhirnya saja. Ya. Posisi awal, posisi akhir, waktu awal, waktu akhir. Nah, itu kecepatan rata-rata. Karena itu bisa dirumuskan kalau awalnya di posisi R1, akhirnya di posisi R2, berawalnya pada saat T1, berakhirnya pada saat T2, maka kecepatan rata-rata adalah V sama dengan perpindahan ya, R2 min R1 dibagi dengan waktunya, selang waktunya T2 min T1. Yang bisa saja kalau T1 itu sebagai awal gerak itu dianggap 0, ya, waktu pengukurannya 0, dan R1 itu misalnya dianggap sebagai titik acuan, posisi di titik acuan, ya bisa saja nanti menjadi V sama dengan R per T saja. Ya. R-nya adalah perpindahan diukur dari titik acuan, dan T-nya adalah waktu diukur dari awal. Jadi awal gerak itu dianggap sebagai T sama dengan 0. Tapi secara umum bisa dinyatakan bahwa V itu akan sama dengan R2 min R1 dibagi dengan T2 min T1. Jadi dalam kecepatan rata-rata itu selalu ada tenggang waktunya antara T1 sampai T2 yang cukup panjang. Ya, bisa berapa menit, berapa detik, berapa menit, atau berapa jam. Nah, itu waktu yang dimiliki di dalam geraknya. Sementara kalau kelajuan rata-rata nanti dirumuskan sebagai total jarak yang ditempuh oleh benda dibagi dengan total waktu yang dibutuhkan oleh benda itu untuk bergerak. Jarak totalnya berapa,
waktu totalnya berapa. Lambangnya kebetulan hampir sama, kalau kelajuan V ya kecepatan V juga dalam penulisannya. Cuma harus dibedakan dari sisi pemahaman jenis besarannya. Kalau kecepatan tadi adalah vektor, maka kalau kelajuan itu adalah skalar. Nah, kalau di mobil-mobil atau sepeda motor kita kan ada alat ukur ya, yang kalau kalian bergerak itu alat ukur kecepatan apa alat ukur kelajuan itu? Nah, kelajuan ya, nah, bukan kecepatan ya. Karena kalau alat ukur kecepatan itu nanti akan bergantung pada arah. Padahal yang diukur hanya panjang lintasan yang dilalui dengan melihat berapa putaran roda dan waktunya. Sehingga alat ukurnya adalah alat ukur kelajuan. Namanya apa alat ukurnya? Nah, kalau speedometer itu ada 2 alat itu. Kalau mengukur kelajuannya saja namanya speedometer. Nah, speedometer itu yang mengukur kelajuan. Kalau satunya itu mengukur jarak tempuh. Jadi di alat yang dipasang di mobil atau motor itu ada 2 alat itu, mengukur kelajuan sama mengukur jarak tempuh. Yang mengukur kelajuan speedometer, yang mengukur kelajuan namanya apa? Odometer. Digabung speed dan odometer jadilah menjadi speedometer. Tahu yang odometer yang mana kalau pada alat itu? Biasanya kalau kalian ini jaraknya berapa kan bisa melihat angka itu ya, angka yang bertambah itu ya. Di speedometernya itu dari angkanya sampai 100 meter biasanya. Setiap 100 meter ada perubahan angka di ujung angka yang paling kanan. Nah, itu odometer ya. Jadi gabungan antara speedometer dan odometer. Nah, di samping kecepatan rata-rata ada yang namanya kecepatan sesaat. Yang kalau kecepatan rata-rata tadi terjadi pada waktu yang lama, maka untuk kecepatan sesaat terjadi dalam waktu yang singkat, mendekati 0 delta T-nya. Jadi antara detik ke 1 sampai detik ke 1,000001 misalnya. Karena delta T-nya harus kecil mendekati 0. Sehingga dituliskan dalam bentuk limit delta T mendekati 0, delta R per delta T. Yang secara matematik nanti persamaan itu dinyatakan dalam bentuk turunan R terhadap T, dr per dt, ya, diferensialnya perpindahan terhadap waktu, ya, turunan R terhadap T itu dinamakan dengan nama kecepatan sesaat. Nah, ini definisi kecepatan sesaat adalah turunan perpindahan terhadap T. Di matematika sudah belajar tentang turunan kan ya, diferensial? Ya kalau di SMA pasti sudah, hanya nanti tinggal mengingat kembali. Biasanya kalau masalah turunan gampang. Yang seringkali agak sulit itu kalau kebalikannya. Apa kebalikan turunan? Apa kebalikannya turunan? Nah, integral. Sehingga dari persamaan turunan R terhadap T menjadi V tadi bisa dibalik menjadi bahwa V itu kalau diintegralkan terhadap T maka akan menjadi R. Ini nanti yang kadang-kala sering kali salah adalah ketika harus mengintegralkan. Terutama kalau mengintegralkan dengan harga awal, nilai awal tidak sama dengan 0. Nah, ini seringkali salah. Tidak memperhitungkan nilai awal yang tidak sama dengan 0 itu. Makanya kalau mengintegralkan nanti harus hati-hati. Apakah R awalnya 0 atau tidak, T awalnya 0 atau tidak, sehingga harus diperhitungkan. Dalam penyelesaiannya kan bisa menggunakan pendekatan integral tertentu
atau integral tak tentu. Ya. Jadi kalau dr, nah, integralnya dr ini sama dengan integral v dt. Nanti kalau v-nya misalnya harganya konstan, kan ada benda bergerak dengan v yang konstan. Ya, kalau v-nya sebuah bilangan konstan diintegralkan terhadap t, ya nanti hasil integralnya masih apa? Integral konstanta kali sebuah besaran dt. Jadinya apa nanti? Misalnya v-nya 5. V-nya 5 saja, 5 dt, hasil integralnya jadi nah ini yang juga harus hati-hati. Kalau di matematika kalian selalu seringkali hanya menyatakan integral diferensial itu hubungan antara y dengan x. Ya, di matematika selalu kalau ngomong integral diferensial itu hanya y sebagai sebuah fungsi yang dinyatakan dengan x-nya. Yang naik turun pangkat itu hanya parameter x saja. Maka nanti di dalam persamaan gerak, integral itu tidak hanya hubungan antara y dan x. Karena y itu general, x itu general. Nah, kalau dalam pemakaiannya apa? Bisa saja nanti y-nya itu adalah r, ya, kemudian terhadap t. Ya. Sehingga yang harus dilihat nanti adalah betul-betul ini, notasi integralnya itu dt atau bukan. Kalau dt ya harus t, ya, tidak menggunakan x. Ya. Jadi harus melihat hubungan antara yang hasil integralnya itu parameternya apa, misalnya r, kemudian yang diintegralkan itu parameternya apa, t. Kalau sebuah besaran atau sebuah parameter dikalikan dt, berarti yang mengalami perubahan adalah t-nya, ya, bukan x-nya. Karena nanti ada yang berubah itu x-nya, ya, kalau dalam gerak. Jadi persamaan pertama ini, dalam gerak bisa v sama dengan dr per dt dalam bentuk diferensialnya, atau integral dr sama dengan integral v dt dalam bentuk persamaan integralnya. Hubungan antara kecepatan, perpindahan, dan waktunya. Nah ini contohnya. Contoh persoalan tentang kecepatan hubungannya dengan perpindahan. Nah, ini untuk latihan soal. Jadi ada 2 soal sudah muncul di PPT yang ini. Pertanyaannya di situ ditanya kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Ya. Kecepatan rata-rata antara detik ke-1 sampai detik ke-3 dan kecepatan detik ke-1 dan detik ke-3. Jadi kalau pada jawaban A nanti ada 1 nilai kecepatan rata-rata, kalau pada B itu ada 2 nilai. 2 nilai itu kecepatan pada saat detik ke-1 dan kecepatan pada saat detik ke-3 yang nanti akan tentunya berbeda. Itu tentang kecepatan. Parameter yang ketiga di dalam gerak benda adalah sebuah parameter yang dinamai dengan nama percepatan yang didefinisikan, yang merupakan sebuah parameter yang diperoleh berdasarkan definisi. Karena kita tahu bahwa di dalam gerak benda itu kecepatan tidak selalu sama. Ketika kalian naik motor, mulai dari awal gerak, ya, sampai kemudian berkecepatan tinggi, itu kan kecepatannya tidak sama. Mulai pelan, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Kemudian kalau mau berhenti dari cepat, melambat. Nah, itu berarti kecepatannya tidak sama. Bahkan sepertinya tidak mungkin orang melakukan perjalanan, misalnya naik motor, naik mobil, naik kereta dari Malang ke Surabaya akan selalu dengan kecepatan atau kelajuan yang sama, tidak pernah terjadi. Kelajuan sama saja tidak bisa terjadi, apalagi kecepatan yang sama untuk jarak yang panjang. Tapi untuk lintasan jarak yang pendek, ya mungkin ya bisa terjadi kelajuannya sama, apalagi di jalan tol, nah, misalnya. Kelajuannya dibuat sama, ya, dibaca misalnya kalau naik mobil atau naik motor kita mempertahankan, ya, dengan speedometer jarumnya menunjuk angka yang tetap sama, berarti kelajuannya sama. Tapi bisa nggak
mempertahankan kecepatan yang sama dalam waktu yang jarak yang walaupun pendek. Kira-kira bisa nggak gerak dipertahankan dengan kecepatan yang sama dalam kondisi real, dalam kondisi nyata naik mobil misalnya? Bisa nggak kecepatannya dipertahankan sama dari waktu ke waktu selama bergerak untuk jarak yang tidak terlalu jauh? Kira-kira mungkin nggak? Mungkin ya. Jadi itu bisa mungkin kalau pas melalui jalan yang benar-benar lurus. Ya, jalan yang benar-benar lewat jalan tol yang betul-betul lurus. Tapi kalau sudah membelok, ada belokan sedikit, berarti tidak mungkin lagi kita bisa mempertahankan gerak kita dengan kecepatan yang sama. Karena kalau ngomong kecepatan sama, berarti besarnya harus tetap, arahnya pun harus tetap. Itu dikatakan kecepatannya sama. Kalau kelajuan sama mungkin hanya mempertahankan besarnya kecepatan. Itu mungkin, tapi harus mempertahankan arahnya juga. Kalau naik motor atau naik mobil kayaknya susah. Tapi kalau naik pesawat mungkin. Nah, karena pesawat itu cenderung dia akan lurus, ya, tidak belok-belok mengikuti lintasan jalannya. Nah, kalau jalan kan medannya kan tergantung jalan yang dalam. Tapi kalau pesawat kan cenderungnya untuk jarak tertentu dia akan selalu bergerak lurus. Hanya ketika sudah mau mendekati tempat aja mungkin dia harus membuat perubahan arah. Ya. Jadi kalau kecepatannya tidak berubah, maka nanti percepatannya tidak berubah, tidak akan ada percepatan, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Perubahan kecepatan, baik perubahan kecepatan karena perubahan besarnya, atau karena perubahan arahnya, atau perubahan dua-duanya. Ya perubahan besar, ya perubahan arah. Kecepatan. Baru menghasilkan yang namanya percepatan. Jadi kecepatannya harus berubah, baik dari besarnya saja, arahnya saja, atau besar dan arahnya berubah. Ya, ini definisinya, bahwa A adalah delta V per delta T. Yang kalau membutuhkan waktu yang lama selama gerak benda antara waktu T1 sampai T2, delta V adalah dari V1 ke V2, maka percepatannya dinamakan dengan nama percepatan rata-rata. Jadi hampir sama dengan yang kecepatan tadi. Awal V1 pada saat T1 menjadi akhir V2 pada saat T2. Ada perbedaan antara V1 dan V2 pada saat T1 sampai T2. Maka terjadilah percepatan rata-rata. Tidak memperhitungkan bahwa selama antara V1 dan V2 itu ada V yang lain, ya, tidak diperhitungkan. Yang dilihat hanya awal dan akhir. Awal pada saat T1 dengan kecepatan V1 dan akhir pada saat T2 dengan kecepatan V2. Nah, menjadi percepatan sesaat kalau selang waktunya pendek. Ya, delta T-nya mendekati 0, maka akan diperoleh persamaan diferensial hubungan antara V, A, dan T. Bahwa A itu percepatan saat itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Ya, turunan V terhadap T, diferensial V terhadap T, maka namanya percepatan sesaat. Yang seperti halnya pada hubungan V, R, dan T tadi, kalau dibalik, ya, dikalikan silang antara A dengan T, antara percepatan dengan waktunya, maka diperoleh persamaan integralnya. Bahwa V itu, ya, integral dV itu akan sama dengan integral A dt. Jadi hati-hati dalam persamaan ini, perlu diingat bahwa yang menjadi dV itu adalah kalau A diintegralkan terhadap T.
A dt menjadi dv. Ini menjadi persamaan kedua di dalam gerak, dalam persamaan gerak, hubungan A, V, dan T. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi selalu diakhiri dengan adanya contoh soal untuk membuktikan pemahamannya sudah bisa mengaplikasikan untuk jawab soalnya atau tidak, ya, seperti yang menjadi capaian pembelajaran selalu ada aplikasi dari konsep dan hukum yang ada. Nanti ini soal yang ketiga ya, soal yang ketiga yang menjadi tugasnya. Percepatannya ini dua arah ini, arah I dan arah J. Percepatan pada dua arah I dan arah J, arah sumbu X, arah horizontal sama arah vertikal. Nah, yang arah horizontal ada pengaruh perubahan waktu. Yang vertikal tidak ada perubahan waktu, jadi sama. Selama geraknya percepatannya tetap. Nanti silakan, ini menjadi soal yang harus dicoba. Dari dua persamaan tadi, hubungan antara V, R, dan T, dan A, V, dan T, maka bisa kita cari kaitannya. Ya, dari V sama dengan dr per dt dalam bentuk diferensialnya dan A dv per dt. Maka benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dia punya perpindahan dr dengan kecepatan V. Pada saat yang sama dia bisa jadi mengalami perubahan V dalam waktu dt yang sama, menghasilkan A. Maka dari kedua persamaan ini ada kesamaan dalam hal dt-nya, ya, dalam hal waktunya. Ya, waktu untuk terjadinya perpindahan dan waktu untuk terjadinya perubahan kecepatan. Ini sama. Maka kalau kita perbandingkan satu sama lain, antara V dibandingkan dengan A, berarti membandingkan dr per dt dengan dv per dt. Padahal dt-nya sama. Karena itulah perbandingan antara V dengan A menjadi sama dengan dr per dv saja. Karena dt-nya hilang. Bentuk ini adalah bentuk diferensialnya, tapi yang lebih umum, yang lebih sering yang akan kita pakai nanti adalah bentuk integralnya. Dalam bentuk integralnya, maka hubungan antara V, A, dan R dengan mengumpulkan V dengan dv-nya, maka diperoleh persamaan bahwa integral V dv akan sama dengan integral A dr. Ini beda dengan persamaan yang kedua tadi. Dimana kalau persamaan yang kedua tadi integral dv, jadi hanya dv saja, integral dv saja sama dengan integral A tapi dt, ya, terhadap waktu. Sementara kalau di sini A-nya diintegralkannya kepada R. R nanti boleh dalam bentuk X, dalam bentuk S. Ya, R itu mewakili posisi atau mewakili jarak, mewakili parameter panjang. Kalau dalam bentuk fungsi fungsi yang umum dipakai di sumbu koordinat itu ya X, misalnya R-nya sebagai X. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di integral A kepada R itu ruas kirinya menjadi bukan hanya dv saja, tapi harus V dv. Dan itu harus hati-hati membedakan antara persamaan nomor 2, kedua tadi, dan yang ketiga. Yaitu apakah A sebagai fungsi T ataukah A sebagai fungsi posisi A dr.
Kalau A sebagai fungsi T, berarti A diintegralkan terhadap dt sama dengan integral dv saja. Maka untuk yang ini, A sebagai fungsi posisi diintegralkannya terhadap R. Ya, diintegralkan terhadap R, terhadap X, dx misalnya, A dx. Maka ruas kirinya tidak hanya dv, tapi harus v dv. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Ya. Berarti kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di A itu sebagai fungsi apa. Kalau A mengandung fungsi T, berarti diintegralkannya kepada T, yang hasil integralnya adalah integral dv. Dan kurang tepat kalau misalnya menulis persamaan hubungan V dengan A dt itu hanya dalam bentuk V sama dengan integral A dt misalnya. Itu juga kurang tepat, walaupun itu bisa betul. Dan itu kebiasaan di sekolah menengahnya dulu menuliskan hubungan VA itu dalam bentuk V sama dengan integral A dt. Persamaan itu betul hanya kalau V0-nya sama dengan 0. Sehingga lebih tepatnya hubungan antara A dt itu ditulis dalam bentuk integral A dt sama dengan integral dv. Nah, yang ini juga begitu. Penulisannya tidak bisa hanya ditulis sama dengan V adalah integral A dr, tidak bisa. Apalagi harus V dv. Sehingga selalu tuliskanlah persamaan itu secara utuh. Ya, integralnya dituliskan di ruas kiri dan ruas kanan, kemudian dicari masing-masing. Ruas kiri hasil integralnya gimana, ruas kanan hasil integralnya gimana. Jadi integral bisa di dua sisi. Ya. Beda dengan kalau di matematik, selalu fungsi itu sama dengan Y sama dengan apa. Sehingga yang diintegralkan hanya ruas kanannya saja. Tapi kalau di dalam konsep fisika, ketika kita mau mencari perubahan suatu parameter, maka integral bisa terjadi pada dua sisi. Sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan juga diintegralkan. Baru kemudian diperoleh suatu persamaan antara keduanya. Nah, ini contoh. Ya, contoh soal di mana A merupakan fungsi posisi. A sama dengan 5x. Ya, jadi ada perubahan A kalau ada perubahan X. Yang kebetulan ini diminta ketika X-nya sama dengan 0. Ya, kalau X-nya sama dengan 0 dengan kecepatan awalnya. Ya, kecepatan awalnya tapi nggak 0. V0-nya nggak 0. Sehingga hati-hati ketika ada V0 tidak sama dengan 0. Nanti penyelesaiannya boleh menggunakan integral tertentu, boleh menggunakan integral tak tentu. Apa sih bedanya antara integral tertentu dan integral tak tentu? Masih ingat di matematika? Kalau ada batas atas, batas bawahnya, itu berarti integralnya tertentu ya. Jadi jangan lupa memasukkan batas atas, batas bawah pada integral tertentu. Dan itu batas atas, batas bawah bukan hanya miliknya ruas kanan. Nah, kalau matematika hanya ruas kanan. Karena ruas kiri hanya dalam bentuk Y sama dengan apa gitu. Tapi dalam fisika, maka batas atas, batas bawah bisa terjadi pada ruas kanan, integral di ruas kanan, dan integral di ruas kiri. Jadi dalam persamaan integral V dv sama dengan integral A dr tadi, ya, batas bawah ruas kiri bisa tidak 0, batas bawah ruas kanan bisa tidak 0. Sehingga harus betul-betul mengintegralkan di dua ruas. Yang ruas kiri diintegralkan, di ruas kanan diintegralkan, baru dipersamakan. Ini nanti silakan dicoba untuk soal yang